Nah, jadi jawabannya adalah gelombang bunyi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bagaimana kabarnya anak-anak ustaz sekalian ya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan dilindungi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah anak-anak ustaz sekalian ya. Kita sekarang akan membahas latihan ulangan bab 11 ya. Coba anak-anak ustaz sekalian buka buku pegangan IPA kalian, yaitu di halaman 329 ya. Oke, kita bahas soal nomor 1 ya. Situ ada gambar sebuah bandul ya, ada gambar sebuah bandul. Yang mana pertanyaannya adalah satu getaran adalah gerakan bandul menjalani lintasan yang melalui titik-titik. Jadi jawabannya satu getaran adalah itu dari A ke B ke C ke B lagi kemudian ke A lagi ya. Atau dari B ke C kemudian ke B kemudian ke A kemudian ke B lagi ya. Atau bisa juga kalau misalnya dia titik pertamanya dari C, berarti satu getarannya adalah dari C ke B ke A ke B ke C lagi, seperti itu. Jadi dari pilihan jawaban ini, jadi yang benar adalah C ya. B, C, B, A, dan B. Jadi nomor 1 jawabannya adalah C. Nomor 1 C, oke. Kemudian kita ke nomor 2. Pada gambar soal nomor 1, amplitudo ditunjukkan oleh jarak. Nah, di sini ditanya amplitudo. Kemarin Ustadz pernah menjelaskan di video sebelumnya ya. Boleh kalian buka lagi video Ustadz kemarin. Yaitu tentang amplitudo. Amplitudo itu adalah titik simpangan terjauh yang bisa dicapai oleh sebuah getaran. Jadi simpangan terjauh. Simpangan itu adalah jarak getaran dari titik setimbang ya. Jarak ini ya. Ini titik setimbang. Jadi kalau misalnya dia di sini ya. Ini simpangannya. Sedangkan di C ini adalah simpangan terjauhnya. Jarak dari sini ke sini ya, ke titik D ini, itulah amplitudo namanya ya. Jadi amplitudo adalah jarak dari titik D ke titik C atau dari titik D ke titik A, seperti itu. Jadi berdasarkan penjelasan Ustadz tadi, jawaban yang benar ada nomor 2 adalah pada gambar soal nomor 1, amplitudo ditunjukkan oleh jarak A ke B, enggak ya. B ke C, enggak. A ke B, A ke C, enggak ya. A ke D, ya. O ke B, enggak. Jadi jawaban yang benar adalah dari A ke D. Jadi jawabannya adalah C ya. Jawabannya C, kita silang. Nomor 3. Nah, jika dalam waktu 25 sekon terjadi 100 getaran, maka frekuensi getaran adalah
Oke, untuk nomor 3 ini ya, kita butuh coretan sedikit ya. Kita coret di sini. Jadi diketahui apa aja? Diketahui jika dalam waktu 25 sekon terjadi 100 getaran. Waktunya T-nya 5 sekon ya. Terjadi 100 getaran, berapa getaran? Jumlah getarannya N ya, kita simbolkan dengan N. Terjadi 100 ya, 100 getaran. 100 getaran. 100 getaran. Maka ditanya adalah frekuensinya, frekuensi. Nah, frekuensi rumusnya adalah jumlah getaran dibagi dengan waktu yang dibutuhkan. Getarannya adalah 100 ya, jumlah getarannya 100 dan waktunya adalah 5 sekon. Jadi 100 dibagi 5 sama dengan 20 Hz. Oke, ada jawabannya 20 Hz. Hah? Oh, bukan 5. Ininya 25 ya. 25 sekon ya. Bukan 5. Jadi ini adalah 25 ya. 25 jadi 100 bagi 25 sama dengan 4. Oke, betul sekali. 4 Hz. Jadi jawabannya adalah kita lihat ada 4 Hz. Kita silang. Kemudian nomor 4, contoh dari gelombang longitudinal adalah. Nah, gelombang longitudinal ini apa kemarin? Ya, coba kalian buka-buka lagi ya. Jadi gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang mana arah rambatnya itu searah dengan arah getarnya. Misalnya arah getarnya ke kanan, maka arah rambatnya juga ke kanan. Kalau gelombang air itu termasuk gelombang transversal ya. Kalau gelombang cahaya itu termasuk gelombang transversal juga ya. Gelombang cahaya, kemudian ada gelombang tali ya. Gelombang tali juga termasuk gelombang transversal. Kemudian gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi ini merupakan contoh dari gelombang longitudinal. Jadi mana pena? Nah, jadi jawabannya adalah gelombang bunyi ya. Nomor 5, dalam merambatan gelombang mekanik. Molekul-molekul. Nomor 5, dalam merambatan gelombang mekanik. Molekul-molekul zat perantara akan ikut merambat. B. Molekul zat perantara tidak ikut merambat. C. Gelombang dan molekul zat perantara berjalan sejajar. Sedangkan D. Gelombang dan molekul zat perantara saling bersilangan. Nah, oke. Jadi dalam merambatan gelombang mekanik adalah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium ya. Jadi molekul-molekul zat perantara akan ikut merambat. Untuk gelombang mekanik ini molekul-molekulnya tidak ikut merambat ya. Cuman energinya aja yang merambat. Nah, yang ke B, molekul zat perantara tidak ikut merambat. Jadi betul yang B ya. Kalau bagian C dan D juga enggak ya. Jadi yang benar adalah B, molekul zat perantara tidak ikut merambat ya. Yang nomor 6, jika dalam 5 sekon terjadi 25 gelombang, besarnya periodenya adalah periode gelombang, rumusnya adalah waktu dibagi dengan jumlah gelombangnya ya. Jadi berapa? 5 dibagi 25 sama dengan 0,5. Nomor 6 A ya.
Nomor 7. Perhatikan gambar gelombang berikut ya. Gelombang tersebut mempunyai panjang gelombang sebesar ya. Satu panjang gelombang itu didefinisikan sebagai satu bukit dan satu lembah ya. Berarti dari sini ke sini itu panjang gelombang. Atau bisa juga satu panjang gelombang itu didefinisikan sebagai jarak antara satu puncak ke puncak berikutnya ke ini ya. Atau bisa juga jarak dari satu lembah ke lembah berikutnya ya. Kalau di sini kita lihat 2 meter, ada 2 meter ini merupakan jarak dari sini, merupakan jarak dari jarak satu bukit ya. Panjang satu bukitnya itu 2 meter ya. Jadi otomatis satu lembahnya juga 2 meter ya. Satu lembahnya juga 2 meter. Jadi panjang kalau satu mana ya? Berarti satu bukitnya ini itu merupakan setengah panjang gelombang ya, setengah panjang gelombang. Setengah dari panjang gelombang. Jadi kalau satu panjang gelombangnya itu berapa? Kalau misalnya setengah lambda, setengah panjang gelombang itu sama dengan 2 meter ya. 2 meter. Maka satu lambdanya berapa? Satu lambdanya sama dengan 2 kali 2 ya, sama dengan 4 meter. Oke. Jawabannya adalah 4 meter ya. 4 meter. Nomor 8. Gelombang longitudinal ditandai dengan arah getaran yang berimpit dengan arah rambatannya ya. Kemudian B, arah getaran yang tegak lurus dengan arah rambatannya. Ini enggak ya. Kalau arah getar tegak lurus, arah rambat itu adalah gelombang transversal. Yang C, arah getaran yang tidak teratur dengan arah rambatnya. Otomatis salah, getaran yang tidak merambat, pastinya enggak. Jadi jawaban yang betul ya, nomor 8 adalah arah getaran yang berimpit dengan arah rambatnya. Nomor 9. Ya, ditanya P-nya ya, kecepatan rambat gelombangnya. Coba kita buat diketahuinya dulu. Apa aja? Diketahui adalah waktu ya. T sama dengan 2 sekon. Kemudian apa lagi? Ada 3 gelombang, 3 lambda, 3 panjang gelombang. Ya. Yang mana jarak antara dua dasar gelombang adalah 2 meter. Jarak antara dua dasar gelombang. Jadi dalam gelombang itu ada seperti ini misalnya. Nah, dasar itu ini ya. Dasar itu ini ya. Jadi antara dasar itu ini ya, dasar itu ini. Kemudian yang nama puncak itu ini ya. Jadi pengertian satu gelombang itu ya, atau satu gelombang atau satu lambda itu bisa jarak antara puncak ke puncak ya. Kemudian jarak antara satu puncak dan satu lembah ya. Jadi dari sini ke sini juga bisa disebut dengan satu panjang gelombang atau satu lambda, atau jarak antara dasar gelombang dengan dasar gelombang yang lainnya. Juga itu disebut juga dengan satu lambda. Jadi satu lambdanya itu jaraknya 2 meter ya. Jarak satu lambdanya 2 meter. Jadi 3 lambdanya
sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6 meter ya, 6 meter. Jadi jaraknya sama dengan 3 lambda atau 3 kali 2 yaitu 6 meter. Jarak itu S ya, jarak itu S. Jadi kecepatan sama dengan S dibagi waktu ya. Jarak dibagi waktunya. Jaraknya berapa? 6 meter dibagi waktunya 2 sekon. Jadi kecepatannya adalah 3 meter per sekon ya, 3 meter per sekon. Jawabannya 3 meter per sekon adalah D ya. Kita ke nomor 10 ya. Frekuensi yang dimiliki oleh sebuah gelombang adalah 50 Hz ya. Kemudian jika panjangnya 3 meter, cepat rambat gelombangnya adalah ya. Oke, kita nomor 10 ini ya. Jadi ada frekuensi, diketahui ada frekuensinya ya. Frekuensi sama dengan 50 Hz ya. Dengan jika panjangnya ya, jadi jaraknya sama dengan 3 meter ya. Jadi cepat rambat gelombangnya adalah, jadi tanya P. Jadi apa hubungan P dengan frekuensi? Apa hubungannya V dengan frekuensi ya? Jadi P itu sama dengan lambda dikali F ya, lambda kali F. Jadi ini maksudnya lambda ya, karena dia 1 lambda. Jadi jaraknya atau S-nya juga sama dengan 3 meter ya. Ini jadi kita pakai lambda ya. Jadi V-nya sama dengan lambdanya 3 meter dikali dengan frekuensinya 50. Jadi cepat rambatnya adalah 3 kali 50 sama dengan 150 meter per sekon. Jawabannya adalah D ya, 150 meter per sekon. Oke, cukup ya. Untuk sementara, untuk hari ini kita cukupkan dulu 10 soal. Insyaallah untuk selanjutnya coba kalian bahas juga dulu di rumah ya. Nomor 11, nomor 12, nomor 13, nomor 14 sampai semampu kalian mengerjakan. Dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas kembali ya. Dan apabila kalian ada yang kurang jelas atau ada yang mau kalian tanyakan, boleh kalian tanyakan di kolom komentar. Insyaallah nanti kalau misalnya Ustadz ada waktu, Ustadz akan jawab ya. Dan mohon maaf juga untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua atau adik-adik dan anak-anak Ustadz semuanya yang belum sempat Ustadz jawab ya. Mohon bersabar, nanti insyaallah akan Ustadz cari waktunya untuk Ustadz jawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke, demikian pertemuan kita kali ini ya. Jangan lupa untuk membantu orang tua kalau kalian sudah belajar ya. Kalau sudah belajar di rumah, jangan lupa untuk selalu membantu orang tua. Oke, semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan selamat belajar dan selamat memahami materi IPA yang sangat gampang ini ya. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.